Oke, oke. Ya, ketemu lagi Pak Marno. Ya, Pak Anton, ketemu lagi kita. Sehat, Pak ya. Ya, amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi ya. Ya, Pak Ramdhani, salam sehat. Baik, alhamdulillah. Mas Edi udah siap, Mas Edi ya? Sini Pak ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Dan terima kasih Pak Antam sudah bisa gabung di ruang Zoom ini. Kemudian juga terima kasih Pak Marno tetap setia di ruang Zoom ini. Berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengarkan pemapar yang ke-6 ya, atau yang penyaji yang ke-6, Saudara Edi Wardoyo di siang hari ini. Dan pembagian waktunya kurang lebih 15 menit Mas Edi, ya, kemudian nanti dilanjutkan Pak Marno dan Anton masing-masing 10 menit. Kami persilakan Saudara Edi. Di share screen, silakan. Oke, sudah. Oke, bagus, silakan. Waalaikumsalam.
waktunya dipercepat sedikit, Mas Edi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Edi sudah menyampaikan atau memaparkan rancangan aktualisasinya. Dan selanjutnya kami persilahkan Pak Anton ya selaku mentor memberikan masukan maupun penguatan. Ya, kami persilahkan Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Ramdhani selaku coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sumarno selaku penguji. Sudah ketemu 2 kali Bapak. Ya, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak Ramdhani dan juga Mas Edi Wardoyo sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah ini syaratnya memang harus lulus Latsar. Ya. Maka dari itu harus membuat rancangan aktualisasi. Nah gitu kan. Untuk menghilangkan C-nya Pak. Nah untuk menghilangkan C-nya ini kata-kata C ini menjadi momok ini bagi setiap CPNS gitu. Baik, saya akan mencoba untuk memberikan tanggapan terkait aktualisasi rancangan aktualisasi yang akan dikerjakan atau dibangun oleh Mas Edi Wardoyo sebagai pengelola SIMPEK, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Perpustakaan Nasional. Saya kira rancangan aktualisasi ini sangat bermanfaat nantinya ya kalau memang ini nanti bisa diterapkan atau bisa terbangun di Perpustakaan Nasional, karena menurut kami ini saat ini memang presensi di lingkungan Perpustakaan Nasional ini setelah adanya pandemi COVID ini menggunakan Google Form untuk melakukan presensi dan juga pengisian eviden dalam rangka sebagai bukti kerja gitu ya. Namun memang punya kendala-kendala karena memang penerapan ini dalam rangka untuk menghindari atau memunculkannya kemungkinan-kemungkinan jika kita masih menggunakan atau masih menerapkan self fingerprint atau fingerprint tadi kepada seluruh pegawai, karena memang itu rawan sekali jika dalam keadaan sekarang ini masih tetap diterapkan. Meskipun sebenarnya fingerprint ini sudah menjadi kebiasaan dan memang sudah terintegrasi gitu ya. Setiap presensi pegawai yang melaksanakan work from office atau WFO. Nah, namun juga belum mengakomodir kalau misalnya pegawai melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home. Nah, tentu yang paling sederhana, yang tidak terlalu memakan banyak biaya kan sekarang ini kita terapkan atau kita pakai dengan menggunakan
aplikasi Google Form sebagai sarana atau sebagai media untuk melaksanakan presensi ketika pegawai melakukan WFO atau WFH. Namun ini masih terdapat beberapa kekurangan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Edi Wardoyo, saya kira benar, gitu ya. Work from home itu Google Form itu masih belum bisa mengakomodir seluruh presensi itu bisa terintegrasi, sehingga ketika kita akan merekap seluruh kehadiran pegawai melalui aplikasi Google Form ini tidak real time jadi satu, gitu ya, jadi satu, sehingga kita menunggu laporan-laporan dari masing-masing unit kerja, organisasi atau UNER. Ada yang cepat, ada yang terlambat. Nah, seperti ini akan mengganggu jalannya birokrasi dalam rangka pemberian tunjangan kinerja, apalagi kalau misalnya lewat dari tanggal 31 atau lewat tanggal 1, dan ini akan memengaruhi kinerja Biro SDM, khususnya dalam rangka melakukan rekapitulasi presensi selama 1 bulan dalam rangka untuk memberikan tunjangan kinerja. Nah, ini menjadi solusi, ya, saya kira menjadi solusi ketika nanti Mas Edi Wardoyo akan membuat sebuah rancangan aktualisasi berupa presensi biometrik melalui aplikasi biometrik melalui Android, gitu ya. Saya kira kalau ini sudah terintegrasi atau terbangun dengan baik, ini akan menjadi sebuah terobosan baru terkait dengan presensi atau kehadiran pegawai, dan mungkin bisa diterapkan juga ketika nanti meskipun setelah masa pandemi atau pandemi ini berlalu. Karena presensi biometrik ini saya kira mudah dilaksanakan dan tidak akan sedikit sekali mengurangi kecurangan-kecurangan kalau pegawai itu hadir atau tidak hadir ke kantor seperti itu, karena memang ini nanti ke depan akan kita buat presensi ini menjadi sedemikian rupa supaya pegawai itu ketika misalnya work from home juga benar-benar harus ada di rumah. Ketika misalnya dia tidak ada di rumah, tidak akan bisa melakukan absensi melalui biometrik ini, presensi biometrik ini, sehingga mungkin nanti batasan-batasan pegawai yang akan masuk kerja ketika misalnya akan presensi ke kantor, misalnya di tengah jalan dia akan melakukan presensi, akan tidak bisa. Maka akan kita setting masuk pagar baru bisa presensi, baru bisa absen, sehingga ketika yang bersangkutan itu datang terlambat akan ketahuan. Nah, sejauh ini kalau menggunakan presensi Google Form, ini yang bersangkutan itu bisa men-setting jamnya sendiri, atau mungkin datangnya terlambat, kita juga tidak bisa tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa melakukan pemotongan tunjangan kinerja karena memang tidak ada bukti-bukti yang valid, tidak ada bukti yang kuat, sehingga melalui presensi biometrik ini yang bersangkutan ini benar-benar wajib, kalau misalnya WFO wajib hadir dan baru bisa absen ketika masuk pintu gerbang kantor, itu baru bisa absen. Ketika di rumah juga begitu, barangkali harus nanti melampirkan alamat rumahnya yang akan nanti didaftarkan di presensi biometrik di Biro Kepegawaian ini, sehingga ketika yang bersangkutan itu WFH tidak mungkin bisa pulang kampung. Jadi kalau misalnya pulang kampung tidak akan bisa absen dia. Nah, ini saya kira agak sedikit lebih canggih ya, Bapak. Jadi kalau misalnya ini bisa diterapkan, saya kira bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan. Barangkali kalau misalnya pegawai itu bisa memanipulasi data atau kehadiran, atau misalnya ada di tempat mana dia ketika WFH. Jadi sehingga ketika misalnya dia WFH, tapi ternyata kok ada di kampung, sekarang ini tidak, nanti kalau ini sudah dibangun akan tidak bisa. Tapi melalui Google Form itu masih nyaris sangat terjadi. Ketika WFH ngakunya di rumah kerja, tapi nyatanya di puncak, nyatanya di Bandung. Nah, ini banyak yang seperti ini. Tapi memang kita ketika melakukan pengawasan tidak bisa satu persatu, kita bisa awasi gitu, kita serahkan pada pimpinan unit kerjanya. Jadi saya kira ini andai kata terbangun, Bapak, ini saya kira akan sangat bermanfaat sekali bagi Perpustakaan Nasional dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, dan rangka juga mendapatkan capaian kinerja pegawai, masing-masing pegawai, dan juga capaian kinerja organisasi akan bisa tercapai dengan baik. Dan di presensi biometrik ini nanti terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja, sehingga
pemberian tunjangan kinerja ini indikatornya adalah pertama kehadiran, kedua capaian kinerja, dan ketiga disiplin. Nah, sehingga kehadiran ini nanti bisa diintegrasikan di aplikasi kinerja. Kalau sudah terintegrasi di aplikasi biometrik ini, nanti bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi kinerja sehingga capaian kinerja 100%, kehadiran 100%, pemberian tunjangan kinerja bisa 100%. Nah, nanti akan sangat bermanfaat ke depannya. Saya kira saya sangat mendukung apa yang gagasan yang akan disampaikan oleh yang dirancang oleh Mas Edi Wardoyo. Sepenuhnya saya mendukung. Nanti mungkin barangkali step-stepnya, milestone-nya juga nanti kita maksimalkan supaya nanti bisa terjadwal dengan baik, terancang tersusun dengan baik, bisa kita kembangkan di lingkungan Pustaka Nasional. Demikian Pak Ramdhani dan juga Pak Sumarno, mungkin barangkali waktunya sudah lewat. Baik. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anton ya sudah memberikan penguatan maupun saran untuk Saudara Edi ya. Selanjutnya kami mohon Pak Marno memberikan arahan maupun masukan untuk Saudara Edi Wardoyo. Kami persilakan Pak Marno. Baik, terima kasih Pak Ramdhani sebagai moderator sekaligus sebagai coach ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan juga terima kasih Pak Anton, kita ketemu lagi hari ini Pak Anton. Baik Pak, sehat ya selalu, amin. Baik, Mas Edi Wardoyo sudah mempresentasikan ya mengenai hasil rancangannya. Namun demikian tadi sudah bagus ya, namun demikian ada ini beberapa pertanyaan ya, klarifikasi sekaligus masukan ya. Baik, yang pertama pertanyaan dulu untuk Mas Edi ya. Tadi Anda sudah identifikasi ada beberapa isu ya. Dari sekian isu itu akhirnya yang Anda pilih adalah yaitu belum optimalnya penggunaan Google Form sebagai presensi pegawai pada masa pandemi ini. Kita pertanyaan saya mungkin Pak. Ya. Azan berkumandang, benar Pak? Oke, kita break sebentar ya, ngeratan dulu ya. Ya. Siap Pak. Azan.
Ya, baik. Ya, Kita Pak. lanjutkan. Silakan, Pak. Ya. Baik, saya ulang kembali ya, Mas Edi ya. Anda sudah identifikasi masalahnya ya. Dan Anda dari sekian banyak, ternyata yang Anda pilih adalah belum optimalnya penggunaan Google Form sebagai presensi pegawai pada masa pandemi. Pertanyaan saya untuk Mas Edi, dari sekian banyak isu ya, kenapa Anda yang dipilih adalah mengenai belum optimalnya penggunaan Google Form ini? Mungkin tolong dijelasin alasannya kenapa, Mas Edi. Ya. Hmm. Hmm. Oke, baik Mas Edi. Nah, kemudian dari isu yang terpilih itu kalau kita kaitkan dengan kedudukan peran dan PNS, ya, kira-kira terkaitnya kemana Mas Edi? Apakah ke BOG, apa ke manajemen ASN, atau mungkin ke pelayanan publik, atau bisa jadi gabungan di antara mereka itu? Ya, oke. Kenapa kira-kira? Hmm. Oke, ya baik. Bagus Mas Edi ya. Nah, berikutnya Mas Edi. Nah, akhirnya kan Anda kan salah satu gagasannya adalah akan menggunakan e-presensi biometrik ya. Nah, ini kalau misalkan Anda kerjakan, kira-kira sejauh mana bisa menyelesaikan permasalahan Mas Edi? Hmm? Hmm? Hmm. Oke ya, jadi diharapkan dengan adanya social proses ini akan bisa lebih baik tentunya ya, harapannya seperti itu ya. Oke, baik Mas Edi. Berikutnya, mengingat bahwa aktualisasi kali ini adalah 1 bulan, bahkan tidak sampai 1 bulan ya, kan potongnya Sabtu Minggu hanya beberapa hari. Nah, bagaimana Mas Edi? Kira-kira bisa nggak diselesaikan aktualisasi ini sampai kita tadi menggunakan e-presensi biometri nih sampai selesai kira-kira sampai akhir bulan. Gimana kira-kira?
Bisa selesai nggak Mas Edi? Yakin Mas Edi? Ya, yakin ya? Oke ya, harus yakin ya, optimis ya. Apalagi Anda kan sudah buat susun ini ya, jadwal palangnya ya. Nama apa dua, nah itu adalah dalam rangka untuk ini ya, untuk monitor ya, sehingga kita harapkan semua bisa terkontrol ya, sehingga pas waktunya selesai. Baik, berikutnya berupa masukan ya untuk Mas Edi ya. Saya akan share screen dulu. Sudah terlihat ya Mas Edi ya? Oke, ya baik. Saya pertama akan berikan masukan dulu untuk Mas Edi ya. Saya awali dengan cover dulu ya. Baik, covernya Anda sudah bagus ya. Nanti tolong disesuaikan dengan yang dari Pak Doni, ini sudah bagus. Cuman saran saya nanti logo di atas yang dua ini tolong hilangkan aja Mas Edi ya. Logo pertanian sama logo perpustakaan ini dihilangkan saja ya. Karena ini kegiatan kita adalah PNBP ya, jadi sudah diserahkan BPMKP, maka cukup nanti logonya itu di tengah saja di sini satu ya, di bawah judul ya, itu diberikan logo, cukup logo pertanian saja ya, karena ini adalah PNBP, kecuali kalau kita adalah swakelola ya, maka dua-duanya kita tuliskan seperti ini ya. Baik, itu pertama ya, jadi nanti logonya cukup satu saja di tengah ya, di bawah ini judul ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah nama sudah bagus ya, oke ini sudah bagus. Kemudian berikutnya adalah kata pengantar nih ya, baik. Untuk kata pengantar sudah bagus ya, coba saya usulkan, saya sarankan ya. Nanti Mas ini ditambahkan ya. Jadi misalnya ada rancangan akusasi ya, tolong ditambahkan, yaitu dengan judul apa gitu ya. Jadi judulnya bisa kita ambil yang mengenai tadi optimalisasi mengenai apa presiden perkara itu ya. Oke. Jadi ditambahkan judul dari akusasi Anda. Oke. Berikutnya saya kasih masukan di latar belakang ya. Mas Edi sudah buat latar belakangnya, udah bagus juga ya, udah runtut ya. Masukan saya di sini tadi saya lihat masih ada dasarnya ya mengenai yang perlan ya, peraturan LAN. Di sini Anda tuliskan masih aturan yang lama ini mana tadi saya. Bentar saya chat tadi. Oh ini ya, ini peraturan dari Lembaga Administrasi Negara. Ini Anda itu 2019 ya. Itu makanya ya, betul ya, jadi sudah tahu Mas Adi ya. Jadi nomor 1 betul, tahunnya 2021, oke ya, itu sudah benar ya. Baik, kemudian berikutnya di tujuan ini saya sarankan untuk Mas Edi ya, nanti kalau ada kalimat misalkan nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran ASN itu tolong dirubah menjadi nilai dasar PNS ya, kedudukan dan peran PNS. Tapi kalau manajemen ASN betul ya, karena manajemen ASN itu membahas PNS dan juga P3K ya. Tapi kalau nilai dasar ini, sementara ini kita fokus pada PNS. Jadi kalau ada termasuk halaman berikutnya ya, kalau masih ketemu nilai dasar ASN, kedudukan PNS, tolong dirubah menjadi PNS. Nah, termasuk juga ini ya, nomor 1 nih, menanamkan nilai-nilai dasar aneka ya. Ini juga sebaiknya tuliskan nilai-nilai dasar PNS ya. Ini dasar PNS, nah cuman isinya memang ada akuntabilitas, nasionalisme dan sebagainya. Tapi nilai dasarnya adalah nilai dasar PNS ya. Baik, nanti yang ada gitu tolong diperbaiki semua ya, Mas Edi ya. Berikutnya, baik. Itu ini. Kemudian dari ini saya ingin melihat mengenai isu yang sudah Anda usulkan dan sudah buat tadi ya. Tadi Anda sudah usulkan ada beberapa isu ya. Kemudian sudah di APKL, di USG ya, kita dulu benar. Nah ini ya, Anda sudah bagus nih ya, jadi ada 5 isu,
Sudah Anda identifikasi ya APKL-nya, aktual, problematik, kelayakan layak, dan juga ada ketentuannya. Oke. Dari sini, dari sekian banyak yang memenuhi, kemudian di USG ya, sehingga ketemulah beberapa ini. Nah, yang prioritas ada 3 ya. Ketiga ini setelah Anda USG, akhirnya yang terpilih adalah yang nomor 2 ya. Belum optimalnya penggunaan Google Forms sebagai presensi pegawai ya. Itu bukan lengkapnya, ini dilengkapi Mas ya. Belum optimalnya penggunaan Google Forms sebagai presensi pegawai pada presensi pegawai pada. Oh iya, oke, nggak apa-apa ya, betul ya. Jadi nanti mungkin bagusnya kalau bisa di ini kan Mas ya, diturunkan aja biar nyambung ya. Ya, biar jangan putus gitu ya. Oke. Baik. Kemudian solusinya Anda ada 3 dan yang terpilih adalah penggunaan presensi biometrik mobile di Perpustakaan Nasional. Nah, alternatif solusi yang terpilih inilah saya siapkan gagasan yang bisa ditarik sebagai judul ya. Penggunaan e-presensi biometrik mobile ya di Perpustakaan Nasional RI. Nah, judul yang Anda buat tadi adalah optimalisasi presensi dengan menggunakan e-presensi biometrik mobile di perpustakaan. Jadi saran saya ya, antara alternatif kegiatan yang di solusi ini ya, itu adalah sama dengan apa yang ada di judul ya. Jadi terserah Anda mau pakai mana. Mau yang pakai optimalisasi presensi pegawai dan menggunakan e-presensi seperti yang judul, atau Anda sesuai seperti ini ya, penggunaan e-presensi mobile di perpustakaan nasional. Jadi silakan aja disesuaikan ya. Apa ini yang mau dirubah sama dengan judul, atau judulnya yang dirubah sama dengan ini ya. Jadi silakan pilih ya. Intinya gitu ya. Jadi supaya antara alternatif ini sinkron dengan judul ya. Baik. Itu Mas Edi masukannya. Kemudian ini penjelasannya ini kalau Anda kan tuliskan ya. Untuk biaya itu adalah skornya 5. Ini artinya apa Mas Edi? Biandra ya, berarti sangat murah ya. Jadi semakin tinggi akan semakin murah ya. Oke ya. Oke. Baik, ini sudah betul. Nah, di sini keterangannya juga sudah bagus ya. Nah, cuma satu nih Mas Edi, yang nomor 4 ini. 4 ada kontribusi, biaya efisien dan layak. Nah, mungkin bisa dijelasin seperti apa ya efisien ini? Kalau ini Anda tuliskan biaya efisien. Ya, baik ya. Jadi supaya ini enak ya, ini kan kelas 1 kan sangat mahal ya. Nah, 2 mahal, ini cukup ya. Tapi kalau 4 berarti murah ya. Biaya murah, kalau 5 berarti sangat murah. Ya, supaya kalau efisien menjadi bias Mas Edi ya. Seperti apa biaya efisien itu ya. Tapi kalau udah biayanya 4 berarti murah kan. Kalau 5 berarti sangat murah ya. Supaya lebih, nanti yang membaca supaya lebih enak tuh Mas Edi ya. Baik. Tuh, ini saya pikir ya untuk kegiatannya Anda sudah susun ada 5 kegiatan tadi ya. Oke. Dan perlu saya sampaikan ke Mas Edi ya. Oh, ini sudah Anda sudah susun ya, bagus ya, sudah buat harian ya. Jadi ini supaya mudah ngontrolnya. Tuh. Oke ya, kembali lagi ini nanti disesuaikan aja ya, termasuk sini Mas Edi ya. Jadi silakan Anda mau memilih penggunaan efisien ini atau disesuaikan dengan judul ya, sehingga antara gagasan dengan judul sinkron ya. Jadi termasuk di sini juga diperbaiki nih ya. Tinggal dilihat apa ini yang dirubah atau judulnya dirubah. Kemudian juga saya sampaikan Mas Edi ya, bahwa kegiatan yang sudah Anda buat 5 ini ya, ini saya katakan tidak baku ya. Kalau nanti dalam perjalanan, dalam waktu implementasi, ternyata ada yang ingin diperbaiki, wah ternyata kayaknya ada satu kegiatan yang kurang misalnya.
Anda masih boleh menambahkan ya. Begitu juga untuk tahapan ini. Wah, ini tahapannya ada yang kurang kayaknya. Saya tambah, silakan ya. Jadi masih memungkinkan diperbaiki ya dalam perjalanan ini. Yang penting nanti dikonsultasikan ya dengan mentornya dan juga disampaikan ke coachnya. Begitu juga mengenai nilai ini ya, nilai dasarnya, keterkaitan ini ya. Memang saya katakan semakin lengkap ininya, nilai dasarnya, ada akuntabilitasnya, nasionalisme, etika, komitmen mutu dan anti korupsi ya, semakin lengkap semakin bagus. Tetapi namun demikian, tolong juga jangan dipaksakan ya. Kalau memang tidak nyambung, jangan dipaksakan dimasukin ya. Yang saya katakan semakin lengkap semakin bagus, tapi jangan dipaksakan ya. Ini juga masih boleh diperbaiki ya. Mungkin sekarang masih rancangan, oh tulis tentangnya Anda tulis mengenai nasionalisme, saling menghormati. Tapi setelah dilaksanakan, diimplementasikan ternyata, oh kayaknya bukan saling menghormati, ini musyawarah lebih tepat misalnya. Jadi masih boleh diperbaiki, disesuaikan ya. Yang penting nanti dikonsultasikan dengan mentornya dan juga diinformasikan ke coachnya. Baik, Mas Edi, itu mungkin beberapa tambahan ya. Sekali lagi sukses ya. Sehingga nanti diperbaiki dulu, nanti ketemu lagi seminar akan datang. Saya pikir cukup Pak Doni, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Marno sudah memberikan masukan dan arahannya ya. Tolong Mas Edi Wardoyo diperhatikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sumarno ya. Semoga ini akan lebih memberikan kesempurnaan untuk rancangan Anda ya, biar lebih lengkap lagi. Terutama yang alternatif gagasan itu dengan topik itu harus sinkron ya. Jadi apa yang ada di alternatif gagasan yang terpilih itu yang menjadi topik atau judul. Jangan meleset dari situ. Ya, saya kira itu dan yang lainnya saya kira sudah baik ya tentang pemaknaan dari nilai-nilai aneka di matrik kegiatan. Itu silakan Anda lengkapi ya. Dan ini masih bisa berubah nanti pada waktu Anda melakukan aktualisasi. Misalnya yang tadinya tidak ada akuntabilitas, nanti setelah aktualisasi ternyata oh ini ada akuntabilitas terkait kegiatan ini, boleh ditambah ya. Atau di nilai-nilai di yang lainnya, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu atau anti korupsi. Hanya memang kalau di anti korupsi itu hati-hati ya, jangan terlalu dipaksakan. Kalau dia memang menyangkut apa sederhana, mandiri atau yang lainnya, harus keterkaitannya dengan penggunaan anggaran atau keterkaitan dengan anggaran negara ya, yang kita melibatkan atau menggunakan biaya negara atau tidak itu harus terkait nanti dengan anti korupsi. Kaitannya dengan itu ya, jangan terlalu dipaksakan. Oke. Ya, baik, saya kira sekali lagi terima kasih Pak Anton Ya, selaku mentor sudah bisa hadir. Masih ada mau ditambahkan atau cukup Pak Anton? Cukup Pak, saya kira Cukup, saran ya? saja Baik. buat Mas Edi apa Ya. yang menjadi saran dan masukan dari Pak Sumarno selaku penguji dan juga Ya. Pak Ramdhani sebagai selaku coach, semua nanti supaya diperhatikan nanti supaya lebih sempurna lagi dalam menyusun rancangan aktualisasi Baik, ini. ya. Ya, demikian Oke. Pak. Terima kasih Pak Anton dan Pak Marno juga ya. Ya, Dan siap, Mas Pak. Edi selamat beraktualisasi ya. Kira itu. Oke. Baik, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari Pak Anton. Sama Pak Anton. Siap Pak Marno, sehat selalu. Sukses ya. Baik. Salam buat Pak Odoy. Diklat tim dulu itu selalu sama Pak Odoy. Mari. Baik Pak, makasih izin lift Pak. Monggo Pak Anton. Ya, Assalamualaikum. Salam. Kita mulai lagi jam berapa Pak Marno?